ternyata sahabat seperti banyak juga developer-developer pemula ini yang belum tahu manfaat apa yang didapat kalau kita bergabung sebagai pengembang perumahan subsidi, bergabung di asosiasi seperti RE dan Apersi. Ini yang asosiasi yang terbesar di Indonesia hanya ada dua, RE atau Apersi ya. Nah, dalam hal ini sahabat properti, teman-teman developer pemula, kalau bicara manfaat, banyak sekali manfaat itu harus sahabat putih, mesti dan wajib sebenarnya. Kecuali kalau Anda developer pengembang rumah komersil ya. Komersil ini beda nih. Kalau subsidi wajib Anda masuk sebagai asosiasi, karena asosiasi nanti itu berhubungan dengan apa maksud dengan Sireng. Nah, Sireng, Sikumbang, ada aplikasi yang terhubung dengan Kemen PUPera, Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, dalam hal ini yang bisa menghubungkan antara kita developer dengan mendaftarkan ke Sireng itu adalah salah satu syarat adalah kita tergabung di asosiasi pengembang rumah sederhana, bisa RE atau Apersi. Nah, oke, seperti apa itu Bang? Sireng itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Seperti Sireng adalah merupakan cikal bakal penerapan akreditasi registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi pengembang perumahan. Jadi dia merupakan cikal bakal akreditasi registrasi asosiasi pengembang. Ya, jadi seluruh pengembang perumahan itu tergabung di Sireng. Oke, registrasi pengembang. Yang diatur dalam Permen PUPR nomor 24 PRT 2/2018. Sebagai informasi, sampai saat ini terdaftar 13.028 pengembang dari 19 asosiasi yang terdaftar. Jadi paham ya, di Sireng itu telah terdaftar sejumlah 13.028 pengembang rumah sederhana se-Indonesia dari 19 asosiasi. Jadi biar Anda tahu bahwa asosiasi rumah sederhana itu bukan hanya Apersi dan RE, banyak ya. Tapi yang terbesar, yang biasa, yaitu yang paham orang itu hanya dua saja, RE dan Apersi. Oke, selanjutnya. Jadi kalau bicara RE, nah kita masuk ke Sikumbang. Sikumbang itu apa sih? Nah, kalau Anda sudah terdaftar di Sireng, maka otomatis terdaftar di Sikumbang. Oke? Nah, Sikumbang itu sistem informasi kumpulan pengembang. Jadi informasi kumpulan pengembang. Aplikasi ini dikhususkan bagi pengembang untuk mendaftarkan perumahannya agar masyarakat mengetahui perumahan subsidi wilayah kota itu ada. Oke? Jadi untuk mengetahui, jadi sahabat seperti kalau kita mengetahui kalau kita sebagai pembeli rumah subsidi, developer itu abal-abal atau terdaftar. Nah, benaran developernya berpengalaman atau tidak, Anda bisa lihat di aplikasi Sikumbang, sistem informasi perkumpulan pengembang. Kalau di kota Anda, misalnya Anda berada di kota Pontianak, Anda lihat saja di Sikumbangnya. Buka Google, klik Sikumbang, di sana akan terdaftar, akan terlihat nama PT-nya apa, nama PT apa, nama perumahannya apa. Kalau dia terdaftar di Sikumbang, maka mudah mencarinya. Nah, Anda bisa bernegosiasi itu. Oke ya, tadi teman-temannya terjawab bahwa itu guna dan fungsi kalau kita tergabung di asosiasi. Selanjutnya, kalau kita tidak pernah tergabung di asosiasi, yang jelas PT kita tidak terdaftar di Sireng dan di aplikasi Sikumbang. Yang kedua, kita dipastikan Anda tidak bisa mengurusin perizinan yang lain di Pemda Kota Kabupaten tempat domisili proyek Anda dimulai. Oke, karena salah satu biasanya Pemda hemat kami menurut pengalaman, salah satu syarat akan dimintanya mana kartu identitas Anda tergabung di asosiasi. Oke. Dua,
Asosiasi adalah salah satu juga syarat untuk bisa kita bekerja sama dengan perbankan. Oke, jadi kalau kita sebagai pengembang perumahan subsidi tidak punya kartu anggota sebagai di asosiasi, maka jangan harap Anda bisa bekerja sama dengan perbankan. Bank manapun tidak bisa, sahabat properti. Oke? Kecuali, nah ini ada lagi kecualinya, sahabat. Anda developer perumahan, Anda bikin perumahan komersil ya, komersil itu bisa. Anda tidak terdaftar di Sikumbang karena Anda sendiri, Anda memutuskan harganya sendiri, jualnya sendiri. Kalau ada masalah, pikirkan sendiri, itu komersil seperti. Nah, beda dengan rumah subsidi. Rumah subsidi ini, sahabat properti, kalau Anda ada masalah, enaknya kalau kita tergabung di asosiasi, asosiasi bisa menyelesaikan, jadi jembatan untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan apapun. Ya, pasti ada persoalan dengan konsumen, dengan perizinan, dengan lain-lain. Sebab developer itu banyak sekali berhubungannya dengan manusia, sahabat properti. Jadi tidak semudah itu ya. Ini kalau kadang-kadang ada teman-teman yang ngotot, kalau kita tidak bergabung Bang, bagaimana Bang? Ada asosiasi. Ya, Anda tidak serius sebagai berbisnis di perumahan subsidi, itu saja. Nah, kemarin ada lagi pertanyaan dihubungkannya, kalau kita sebagai asosiasi tergabung di asosiasi, apakah ada jaminan untuk mendapat kuota rumah subsidi dari FLP? Nah, ini lain lagi kasusnya, seperti nggak bisa disamakan. Jadi kalaupun, jadi begini nih, kuota untuk rumah subsidi itu bank yang berurusan. Oke, paham ya? Bank berurusan, bukan asosiasi. Asosiasi menjembatani. Nah, oke, bahwa kita aktif sebagai bahwa perusahaan kita aktif sebagai pengembang yang terdaftar di Kemenpu Pera, maka kita diperbolehkan untuk menjual rumah-rumah subsidi. Nah, oleh perbankan, rumah-rumah kita yang telah ada konsumennya, rumah sudah ada, bisa diakad kreditan karena salah satunya kita sudah aktif di asosiasi. Oke. Nah, selanjutnya, ini beda nih sahabat. Selanjutnya, apakah, nah ini jaminan lagi sahabat. Jadi teman-teman developer pemula ini kadang-kadang aneh-aneh aja sahabat seperti mau mencari jamin, ada nggak Bang jaminan? Nah, seperti tadi ya, sebenarnya tidak ada jaminan. Nah, apakah kalau kita sudah tergabung di asosiasi, terus serta-merta bank langsung mengasihkan developer A nih, kuota untuk sekian, B sekian? Enggak begitu ya sahabat properti sistemnya. Jadi Anda cari dulu konsumen Anda. Konsumen ini diolah, rumahnya sudah ada, konsumennya ada, dokumen-dokumen legalitasnya kita bawa ke perbankan. Nanti bank punya urusan. Nah, bank akan melihat apakah konsumen kita ini, calon customer yang kita ajukan ke bank ini layak apakah tidak untuk mendapatkan perumahan subsidi. Oke? Nah, untuk salah satu syarat dapat layak atau tidak itu bank yang punya urusan, seperti kami pernah bikinkan videonya sebelumnya. Salah satunya adalah adanya pendapatan, adanya penghasilan. Nah, dengan ada penghasilan itu bank akan menganalisa nih salah konsumen ini pekerjaannya ini, penghasilannya sekian, beban yang ada untuk dia, apa namanya, pengeluarannya sekian. Oleh bank dianalisa, nah orang ini tidak ada bermasalah dengan BI checking, lolos, pekerjaan jelas, pendapatan jelas, penghasilannya jelas. Nah, barulah bank akan melakukan namanya SP3K, bahwa Bapak A lolos kredit, KPA-nya diloloskan bank, diokekan bank, barulah rumah itu jadi milik si calon pembeli ini. Nah, si calon pembeli akhirnya akan mengangsur ke bank, berapa tahun dia ngambil. Itu sahabat properti. Oke, jadi jangan dibolak-balik mentang-mentang Anda udah masuk asosiasi, terus kuotanya Anda harus dapat. Enggak juga. Kalau rumahnya Anda bikin-bikin, konsumennya ada developer
rumahnya nggak ada, konsumen jelas tidak ada. Kuota apa yang Anda harus dapatkan? Nggak begitu. Oke, sampai di sini paham dan sangat paham sekali. Itulah kegunaan dan fungsi kalau kita sebagai pebisnis perumahan subsidi, maka sangat mesti dan wajib tergabung di asosiasi. Nah, kalau Anda serius, dan kalau Anda tidak mau bergabung, ngotot tidak mau bergabung, berarti Anda jangan jual rumah-rumah subsidi. Itu saja kesimpulannya, sahabat. Oke, sampai di sini ada komen. Salam properti.